Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Landasan Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia yang dibimbing oleh dosen Dr. Lince Magriasti SIP MSI dan Bapak Rizky Syafril SHI MSI yang beranggotakan yaitu Iska Esther Veronica BR Manurung dengan NIM 2004-2020, Syufrullah dengan NIM 2004-2159, dan saya sendiri Mutiara Rizika NIM 2004-2042 dan Zaki Wiranata dengan NIM 2004-2301. Yang pertama akan dibacakan oleh Iska. Kepada Iska dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan. Pertama, abstrak. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum atau touch secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya. Dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Administrasi negara Indonesia khususnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia antara lain Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis besar haluan negara sebagai landasan operasional. Selanjutnya, latar belakang. Secara umum, administrasi negara atau public administration adalah program studi yang mempelajari bagaimana mengelola administrasi negara secara lebih spesifik, khususnya mempelajari administrasi negara atau administrasi pemerintahan dan unsur-unsur di dalamnya. Ilmu administrasi negara mempelajari seluruh proses yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum atau peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan, terutama bagaimana proses kebijakan tersebut diterapkan. Dan juga, administrasi negara juga merupakan suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintahan, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Selanjutnya, administrasi negara. Administrasi negara diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan 3 fungsi utama yang berhubungan erat dengan tingkatan umum dalam hierarki formal. Pertama, di tingkat atas, yaitu fungsi mengarahkan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat kedua atau menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama. Ilmu yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi atau hasil. Di tingkat akhir atau bawah adalah fungsi pengawasan. Ketiga tingkatan ini saling berkaitan, memiliki derajat saling berhubungan secara positif dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda seperti beragamnya organisasi dari berbagai jenis dan ukuran. Misalnya, dalam suatu pabrik atau dalam suatu bagian pelayanan sosial, medik, fungsi-fungsi pengarahan, manajemen dan pengawasan dapat tanam hanya pada satu orang. Selanjutnya, sebagai suatu metode, administrasi berlangsung dalam organisasi formal, yaitu suatu unit sosial yang dibentuk untuk tujuan yang mencakup unsur-unsur konflik dan unsur-unsur perubahan.
Organisasi dengan struktur formalnya, kelompok-kelompok sosial, lingkungan sosial, sumber-sumber, dan tujuan-tujuan merupakan bahan dasar seseorang administrator bekerja. Tugas seorang administrator adalah melaksanakan pekerjaan melalui proses-proses pengorganisasian sumber-sumber dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ilmu administrasi negara mempelajari semua proses yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum atau peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan, terutama bagaimana proses kebijakan tersebut akan diterapkan. Sekian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yusuf. Merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia antara lain yaitu landasan konstitusional dan garis besar haluan negara sebagai landasan operasional. Yang pertama yaitu landasan ideal atau kita sebut sebagai landasan Pancasila. Landasan ideal bagi penyelenggara administrasi negara Indonesia adalah identik dengan landasan ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak kebangsaan yang bersangkutan. Karena itu, Indonesia, Pancasila sendiri digali dari bumi Indonesia sebagai dasar negara bangsa Indonesia, gambaran tujuan yang akan dicapai, dan merupakan hasil dari perjanjian luhur rakyat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, merupakan penjabaran dan pengamalan dari kelima sila Pancasila secara bulat negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan seterusnya yaitu landasan konstitusional atau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional bagi penyelenggara administrasi adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan penuangan dari jiwa proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mengandung cita-cita luhur, sumber motivasi dan aspirasi perjuangan, serta tekad bangsa Indonesia, dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang diinginkan ditegaskan oleh bangsa Indonesia, serta sekaligus merupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan yang antara lain menetapkan bentuk dan kedaulatan, kekuasaan pemerintah negara, kedudukan dan fungsi lembaga tertinggi negara, serta pemerintahan daerah, merupakan dasar bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki. Batang tubuh tersebut secara garis besar berisi: 1. Pasal-pasal yang mengatur tentang sistem pemerintahan negara atau mulai pasal 1 sampai dengan 25. 2. Pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara, agama, pertahanan negara, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Atau pasal 26 sampai dengan pasal 37. Yang ketiga, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Dari keempat pasal dan 2 ayat tersebut,
dewasa ini yang masih berlaku hanya pasal 2 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Menurut undang-undang ini, sedangkan aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat sudah tidak berlaku sama sekali. Landasan operasional, garis besar haluan negara. Landasan operasional sistem administrasi negara adalah garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang merupakan satu haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang dahulunya ditetapkan MPR. 2. Pola umum pembangunan nasional, yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung terus-menerus. Rangkaian program pembangunan yang terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud ditetapkannya GBHN adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dan dalam jangka panjang sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam GBHN secara garis besar dikelompokkan dalam 1. Bidang ekonomi, 2. Bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, 3. Bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 4. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 5. Bidang hukum, 6. Bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa, 7. Bidang pertahanan keamanan. Sebagaimana disebutkan terdahulu, pembangunan nasional adalah rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus-menerus. Pelaksanaannya diselenggarakan secara bertahap berdasarkan prioritas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada setiap tahap pembangunan. Peran administrasi negara. Pertama, administrasi negara adalah sebagai stabilisator masyarakat karena keinginan dan kebutuhan manusia tidak mungkin sama. Peranan tersebut sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa dalam melayani masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan sebagai hukum. Administrasi negara harus mampu menyerap dan menyesuaikan sebagai aspirasi masyarakat. Kedua, peran dari administrasi negara adalah mengatur, mengarahkan dan mempercepat pembahasan sosial sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat atau bangsa masing-masing. Pembahasan sosial yang direncanakan disebut dengan pembangunan untuk mewujudkan suatu kondisi tertentu bagi rakyat atau bangsa di masa depan. Berikutnya, administrasi negara dalam mewujudkannya harus berperan sebagai pelaksana dan sekaligus mengkoordinasikannya agar seluruh kegiatan termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat terarah pada tujuan berupa perubahan sosial yang diinginkan tersebut. Selanjutnya yang terakhir akan saya bacakan yaitu kesimpulan. Administrasi negara sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan begitu, administrasi sangat berperan dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia. Maka dari itu, ada pun juga landasan-landasan yang tertera sebagai penyelenggaraan administrasi negara seperti landasan ideal, landasan konstitusional, landasan operasional, dan landasan kebijakan lain. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.